warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilawadi dengan NPM 091150321028 kelas F semester 6 program studi Ilmu Pemerintahan dengan mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Bapak Haji Irwan SIP MAP. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Yang pertama, coba jelaskan secara singkat definisi dan dimensi kemiskinan. Definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau komunitas tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, baik itu materi, sosial, atau politik yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Dimensi kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan materi. Ini adalah dimensi kemiskinan yang paling sering diperhatikan dan diukur. Ini mencakup kekurangan akses terhadap sumber daya materi seperti makanan, air bersih, pakaian, dan perumahan yang layak. Yang kedua, kemiskinan pendidikan. Ini mencakup kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan peluang belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, kemiskinan kesehatan. Ini mencakup kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan kondisi hidup yang sehat. Orang yang miskin dalam dimensi ini mungkin mengalami masalah kesehatan yang serius dan tidak memiliki akses terhadap perawatan yang mereka butuhkan. Yang keempat, kemiskinan sosial. Ini mencakup kurangnya akses terhadap jaringan sosial dan dukungan, serta diskriminasi dan marginalisasi. Yang kelima, kemiskinan politik. Ini mencakup kurangnya akses terhadap partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Orang yang miskin dalam dimensi ini mungkin tidak memiliki suara dalam proses politik dan mungkin merasa bahwa kepentingan mereka tidak diwakili atau diabaikan. Yang kedua, paradigma kemiskinan dan perubahan paradigma kemiskinan. Paradigma kemiskinan adalah cara pandang atau pemahaman tentang apa itu kemiskinan dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya. Ada beberapa paradigma kemiskinan yang telah berkembang seiring dengan waktu. Yang pertama, paradigma kemiskinan tradisional. Paradigma ini melihat kemiskinan sebagai hasil dari ketidakcukupan pendapatan atau konsumsi. Solusi yang diusulkan biasanya berfokus pada peningkatan pendapatan melalui pekerjaan atau bantuan langsung dalam bentuk uang atau barang. Yang kedua, paradigma kemiskinan struktural. Paradigma ini melihat kemiskinan sebagai hasil dari struktur ekonomi dan sosial yang tidak adil. Solusi yang diusulkan biasanya melibatkan perubahan struktural seperti reformasi agraria atau kebijakan redistribusi kekayaan. Yang ketiga, paradigma kemiskinan multidimensi. Paradigma ini melihat kemiskinan sebagai kondisi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, akses terhadap layanan dasar, dan partisipasi sosial dan politik. Solusi yang biasa diusulkan biasanya melibatkan intervensi di berbagai sektor dan tingkat. Kemudian, perubahan paradigma kemiskinan. Perubahan paradigma ini penting karena mempengaruhi bagaimana kita mendefinisikan dan mengukur kemiskinan, serta bagaimana kita merancang dan menerapkan kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan. Dengan paradigma kemiskinan multidimensi, kita dapat mengakui dan mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan dan menciptakan solusi yang lebih holistik dan efektif. Yang ketiga, penyebab dan akar kemiskinan. Kemiskinan adalah fenomena yang kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terikat. Berikut adalah beberapa penyebab dan akar kemiskinan. Yang pertama, pengangguran dan pekerjaan rendah. Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah kurangnya pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi. Pengangguran dan pekerjaan rendah dapat menyebabkan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Yang kedua, pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah atau tidak memadai dapat membatasi akses seseorang ke pekerjaan yang baik dan berpenghasilan tinggi. Pendidikan juga mempengaruhi keterampilan dan pengetahuan seseorang yang dapat mempengaruhi produktivitas dan potensi penghasilan mereka. Yang ketiga, kesehatan yang buruk. Kesehatan yang buruk dapat membatasi kemampuan seseorang untuk bekerja dan belajar, yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kualitas hidup mereka. Dan yang keempat, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang dapat menyebabkan kemiskinan. Diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, atau kelas sosial dapat membatasi akses seseorang ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan lainnya. Dan yang terakhir yaitu konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan dapat menghancurkan infrastruktur, mengganggu perekonomian, dan memaksa orang untuk meninggalkan rumah dan pekerjaan mereka.